Di pagi-pagi ambiar itu kan salah satu saksi juga ya. Yes. Bagaimana aku menerima Ferry, karena Ferry katanya hijrah. Sesimpel itu aku 9 tahun menjadi single mom. Aku patahkan semua orang bilang apa. Yang paling penting, once orang bilang hijrah dan dia berani sumpah demi Allah, demi Al-Quran depan orang tua saya, berkali-kali cium kaki orang tua saya. Buat saya itu pegangan sih. Tapi once dia ruin everything gitu, dengan janjinya dia kepada Sang Pencipta, itu udah bukan jadi PR. Tapi kalau ngomongin saya sebagai manusia perempuan yang saya pikir usia saya 50 tahun pengen dapat kasih sayang, pengen dapat surganya Allah dari menikah, dan itu tidak terjadi. Makanya saya senang banget dengar kajian. Habis sholat, dengar Adi Hidayat kajian. Saya ngefans banget sama beliau kan. Di saat saya langsung kayak kecewa gitu, tapi beliau tuh ngomong hal yang banyak yang membuat saya oke, Vena. Kadang saya di kamar mandi suka ngomong sendiri, kamu kuat kok. Nggak mungkin Allah kasih di bahu kamu kalau kamu nggak kuat. Hanya saya ngomong sendiri kan, selain hipnoterapis. Semua cara saya harus kuat. Dan Allah tuh baik. Tiba-tiba di pengadilan agama saya bisa ngomong sama Bang Sunan dan kita clear. Satu-satu saya coba clear. Dengan kekuatan dari Allah pasti. Karena nggak semua orang bisa dengan dituduh macam-macam masih bisa stand up, masih bisa speaking properly gitu ya. Semua terukur gitu. Kalau bukan Allah yang menuntun lisan saya, kalau bukan Allah yang membuat saya masih sehat, saya masih nyetir kemana-mana sendiri, masih bisa bilang sama Fania. Dia kan udah SD, banyak temennya bilang, are you okay Fania, you don't have any dada anymore. Oh it's okay, I have my own mom. Itu sih yang buat saya bilang, oke, masih ada Feral yang sekarang luar biasa karirnya. Anak-anak semua. Atala. Jadi hal kecil gini akhirnya saya balikan, oke, saya masih ada anak. Gimana orang yang nggak punya anak? Betul. Orang tua saya masih hidup, Ya. masih bisa support. Oke, kita tahu bahwa kemarin untuk gugatan cerai dari Ferry Irawan ya, memang saling menggugat cerai. Dari yang sama ya? Beda sehari. Beda sehari. Ferry Irawan menggugat cerai terlebih dahulu, baru Mbak Vena menggugat cerai. Yang adalah sidang kali ini memang adalah sidang dari gugatan Ferry Irawan. Iya, talak Sidang cerainya. Talak cerainya, mediasi yang kedua. Kemarin Vena Melinda hadir tanpa kuasa. Ada. Ada. Nah, tapi bukan Bang Hotman kasih juniornya memang. Oke. Siang, rekan-rekan media. Hari ini telah selesai sidang seluruh perkara antara kita sebagai penggugat dan Bu Vena sebagai tergugat. Di sini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal. Bu Vena sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai dari Irawan, dan gugatan tersebut daftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada 2 gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat bercerai. Oke. Poin kedua, Ferry juga buru-buru melakukan gugatan cerai dengan alasan seolah-olah tidak ada KDRT yang dilakukan oleh Ferry, dengan mengalihkan isu untuk mengakhiri laporan polisi Polda di Jawa Timur yang sekarang sudah mendekati P21. Sudah tentu penyidik Polda Jawa Timur telah menahan Ferry dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan anehnya lagi, kuasa hukum Ferry di Jakarta bukannya memberikan nasihat konsentrasi membela pidana di Surabaya, bukannya mengurus untuk penangguhan penahanan kliennya di sana, malah sibuk mengajukan gugatan cerai di Jakarta dan sibuk konferensi pers di mana-mana. Entah tujuannya untuk apa, popularitas atau apa, kita juga bingung. Oke, dalam perkara, dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiyah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar utang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak bekerja sama Ferry. Dan juga
juga jangan lupa nih, pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Vena dan keluarga. Isi video tersebut, catatnya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang. Seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke, terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga juga selalu melakukan preemptif, mengiring opini yang seolah-olah diduga mengajak pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi buktinya Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan 2 alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi titik pokoknya semua adalah Vena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT, yaitu yang pertama fisik, psikis, dan perselisihan terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Vena sebagai istri. Jadi bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Teman-teman semuanya, saya di sini ingin memberikan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT. Mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya misalkan, atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan bisa menyampaikan ini, mumpung masih pagi. Saya akan mengembalikan semuanya. Saat ini juga disaksikan oleh semua teman-teman wartawan. Legenda rakyat, cerita rakyat. Konon kabarnya seorang emak-emak hari Kamis kemarin berhasil mendebat. Bahkan orang-orang mengatakan dari substansi perdebatan si emak-emak tersebut memenangkan perdebatan dengan seorang pengacara di depan pengadilan agama. Wow, ceritanya sebenarnya begini. Pada hari Rabu, saya Hotman memanggil Vena Melinda ke Resto Paul di MKG, memberitahukan bahwa karena perkaranya sederhana, cukup saya kirim yang junior dan Vena akan saya training bagaimana cara menghadapi pengacara lawan. Dalam 15 menit saya berhasil menjelaskan bagaimana teknik menghadapi perdebatan dengan lawan, khususnya terkait dengan adanya permintaan Ferry agar celana-celananya yang bekas dikembalikan, termasuk sisa-sisa parfum. Aduh, celana-celana yang bekas dan sisa-sisa parfum. Dan bahkan sudah beredar viral melalui kuasanya, kalau tidak dikembalikan ancaman hukumnya 4 tahun. Aduh, my God, saya bilang oke. Saya bilang sama Vena, just do this. Karena saya hari ini, saya bilang hari Kamis ada 3 perkara besar yang saya tidak bisa tinggal. Mengejutkan, Vena berhasil melaksanakan tugas dengan baik dan menjadi viral. Betapa dia hebatnya berdebat. Lagian celana bekas diurusin untuk dikembalikan sama sisa parfum, mau Hermes kayak itu kan cuma berapa. Aduh, dunia ini makanya jangan kompres melulu. Nih lihat nih gua nih, nggak ada kompresan, baru pulang dari
klub nih jam 2 subuh, barusan sarapan sama istri. Gue pergi lagi sekarang ngopi sama yang cantik. Bantah cabut kasus KDRT, Pena Melinda gugat balik Peri Irawan soal duit jajan. Pena Melinda membantah telah mencabut laporannya soal kasus KDRT terhadap Peri Irawan. Malah, Pena akan melakukan gugatan balik atau rekonvensi semua nafkah mut'ah, iddah, dan madliyah ke suaminya. Gugatan rekonvensi Pena Melinda terhadap Peri Irawan termasuk semua uang yang pernah dikeluarkan oleh Pena Melinda, seperti uang rokok hingga tagihan utang dari sebuah marketplace, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Pena untuk keperluan Peri, termasuk untuk membayar utang online Peri di Shopee, uang pulsa, bensin, jajan, rokok, transportasi, bila tidak sama Pena perginya. Kata pengacara Pena Melinda, Nur Ahmad Riyadi, ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis 22 Februari 2023. Gugatan rekonvensi ini seakan sebuah perlawanan bagi Pena Melinda yang sebelumnya diancam akan dilaporkan ke polisi bila tak mengembalikan barang-barang milik Peri Irawan. Ucapan Sunan Kalijaga soal akan mempolisikan Pena Melinda tidak mengembalikan barang-barang Peri Irawan dikonfirmasi langsung Ibunda Perel Bramasta itu di hadapan media. Lucunya, ketika dikonfirmasi, Sunan mengatakan kalau pernyataannya soal akan melaporkan ke polisi sebagai bentuk edukasi ke masyarakat. Sementara itu, pengacara Pena Melinda menegaskan kalau pihaknya tidak akan mencabut laporan KDRT terhadap Peri Irawan karena kasus ini segera rampung akan dilimpahkan ke kejaksaan. Laporan kasus KDRT di Polda Jawa Timur yang sudah mendekati P21 sudah tentu penyidik polisi di Polda Jawa Timur telah menahan Peri dengan minimum 2 alat bukti yang cukup, kata Nur Ahmad Riyadi.